Ternyata memang ada permainan di imigrasi sendiri, dan saya mendapat bukti-bukti rekaman ya bagaimana permintaan penyelesaian perkara oleh imigrasi kepada Mr. Zhang. Saya selaku Ketua Umum DPP KMPI bersama kawan-kawan pada beberapa hari yang lalu menerima surat dari perusahaan UTAI bahwa terjadi semacam kerjasama antara oknum ya pengusaha yang bekerja sama dengan investor dengan imigrasi ya, kerjasama dalam katanya menagih hutang kepada investor yang ada di samping saya. Sebelumnya saya perkenalkan, ini ada Bapak Zhang ya. Bapak Zhang ini kita tahu bahwa dia melakukan kegiatan di Indonesia secara legal, secara surat keimigrasian lengkap. Saya sudah cek di kantor pengacara, karena kantor pengacaranya kemarin saya juga sempat datangi bersama-sama ke imigrasi. Apakah ada kejanggalan di pengacara? Ternyata tidak ada. Ternyata memang ada permainan di imigrasi sendiri, dan saya mendapat bukti-bukti rekaman ya bagaimana permintaan penyelesaian perkara oleh imigrasi kepada Mr. Zhang Bangchun ya nama lengkapnya, untuk menyelesaikan katanya hutang piutang dengan pengusaha di Surabaya, di Jawa Timur. Jadi kawan-kawan wartawan ya, Mr. Zhang ini sudah banyak mengeluarkan dana untuk sebagai seorang investor, tapi kemarin beberapa bulan belakang ini Mr. Zhang ini sempat ditahan oleh pihak imigrasi, ditahan di kantor imigrasi ya pusat di depan DPP KMPI Kuningan, dan diperlakukan tidak manusiawi katanya. Tidak ada tempat tidur ya, bahkan tidur dengan selimut, dan itu melanggar undang-undang yang dilakukan oleh pihak imigrasi, bahwa WNA yang dilakukan penahanan harusnya ada beberapa fasilitas yang harus dilengkapi. Itu menjadi catatan DPP KMPI saat kita berbicara dengan Mr. Zhang melalui translatornya. Dia mengatakan bahwa dia diperlakukan tidak manusiawi di sana, dan kebetulan memang pihak perusahaan UTAI sempat komunikasi intens sama saya bahwa ada beberapa hal dari pihak imigrasi yang melakukan permintaan berupa dana, dan ini harus diusut, karena kita sama-sama tahu bahwa Bapak Presiden Jokowi ya ke luar negeri selalu ingin mengundang investor di luar negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Jika ini terboat sampai di dunia ya, di luar negeri, maka yang hancur adalah nama baik Indonesia ya. Mr. Zhang secara surat keimigrasian, izin tinggal, dan juga surat-surat lainnya sebagai investor lengkap semuanya, tapi berdasarkan surat yang dipaksa ditandatangani. Ini ada surat dengan rekan bisnisnya di sini dengan tulisan Indonesia ya, tulisan Indonesia huruf sambung
Padahal Mr. Zhang ini tidak bisa berbahasa Indonesia, pasti juga tidak bisa membaca tulisan Indonesia. Dipaksa tanda tangan, dan atas surat ini, ya, atas bukti surat ini, imigrasi menahannya. Jadi kita juga kemarin dengan pihak lawyer MyISL, ya, saya melihat pasal yang dikenakan untuk Mr. Zhang, ya, Zhang Bangchun ini, pasal 75 ayat 1. Ini bahaya ini. Pasal 75 ayat 1 ini adalah bahwa Mr. Zhang ini orang yang meresahkan, ya, berbahaya terhadap publik. Padahal kita sama-sama lihat beliau ini ya seperti ini, nggak bawa senjata, bukan teroris dan lain-lain. Jadi dikenakan pasal 75. Dan setelah pengacara masuk ke dalam saat saya temani, ternyata di surat keterangan yang dilakukan oleh imigrasi yang katanya BAP, itu ternyata Mr. Zhang dikenakan pasal 122, ya, bukan 75 seperti surat yang dikeluarkan. Mungkin nanti pengacara akan memberikan surat yang dikeluarkan oleh imigrasi. Nah, ini berbeda. Nah, saat pengacara saya telepon, saat di dalam saya minta untuk dipastikan kenapa bisa ditahan. Ternyata pas diminta untuk BAP-nya, katanya ada BAP Mr. Zhang, ternyata itu bukan BAP, itu masih lidik. Nah, ini bahaya. Orang yang masih dilidik bisa ditahan. Nah, ini luar biasa ini. Jadi ini harus jadi atensi pemerintah. Makanya kita kemarin beberapa rekaman pembicaraan dengan pihak imigrasi saya sebar ke kawan-kawan media atas permintaan DPP KNPI kepada pihak lawyer Mr. Zhang, Mbak Melani, bahwa kita ingin, ya, di sini sebetulnya kita ingin memberitahu ya kepada pemerintah, terutama Pak Jokowi dan sebagai Presiden Republik Indonesia, serta Pak Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, serta kepada Bapak Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator, yang di sana juga ada Kementerian Hukum dan HAM, serta kepada Bapak Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi. Ini harus bertindak tegas terhadap apa yang dilakukan oleh oknum-oknum di imigrasi. Di saat di dalam rekaman tersebut ada berbicara tentang atasan, ya, oknum yang saya sebar sedang berbicara dengan pihak pengacara, itu ada mengatasnamakan atasan-atasan, permintaan dan lain-lain. Bahkan di sana dijelaskan di dalam rekaman itu bahwa terjadi pihak imigrasi menginginkan Mr. Zhang ini untuk berbicara dengan teman bisnisnya yang dia berbisnis di Indonesia dengan perusahaan. Ini kan aneh. Ini maksudnya imigrasi apa menahan Mr. Zhang? Apakah ada kesalahan secara keimigrasian, ataukah, ya, pihak imigrasi ini sudah disubsidi oleh oknum-oknum tertentu untuk menjadi debt collector dalam menarik uang para WNA di Indonesia? Ya, saya tidak mau menuduh, tapi rekamannya ada, dan saya berharap Pak Yasona Lawli sebagai Menteri Hukum dan HAM bisa mencopot Dirjen Imigrasi, ya, yang baru saja digantikan, ya, diduduki oleh Pak Silmi. Kok bisa begini nih, makin rusak hukum di Indonesia. Mungkin itu karena kita lihat perkara yang ada di Mr. Zhang ini bukan hanya permasalahan hukum, tapi juga permasalahan hak asasi manusia. Padahal permintaan Mr. Zhang, ya, kalau memang dia bermasalah silakan dia dikembalikan ke negaranya. Tapi sampai detik ini secara hukum tidak ada permasalahan, dan Mr. Zhang ingin pulang ke negaranya, yaitu di Cina sana. Jadi mungkin itu yang mau saya sampaikan. Semoga ini bisa sampai juga ke Presiden Republik Indonesia permasalahan ini, agar tidak ada lagi investor yang kapok, ya, yang kapok untuk berinvestasi di Indonesia.
Mungkin itu. Nanti diterjemahin ya. Ya, diterjemahkan sama penerjemahnya. 可以了吗？关于这份文件，我不认识英语，我也不认识英语，我不知上面写的到底是什么。但是当时是有人强迫我签字，不签字不让我走。 Oleh sebab ini sedang kita tahu isinya apa. Dia cuma tahu tanda tangan saja, tapi orang tidak bisa jelas ini isinya apa. Akhirnya dipaksa tanda tangan, karena tidak tanda tangan nggak bisa dilepas. 我是6月11号在机场把我扣下，护照收掉了。Pada tanggal 11 bulan Juni sedang di bandara kena imigrasi ditahan. 6月13号被英局抓起来。 Tanggal 13 bulan Juni imigrasi ditahan. Imigrasi mendahan dia ke imigrasi. 我到现在也不知道我到底犯了哪条法律把我抓起来。 Sampai sekarang dia belum tahu kenapa dia ditahan, kena hukum imigrasi apa ditahan. 我在里面是睡在地下，吃也吃不饱，还经常挨饿。 Dia di dalam imigrasi tidur di lantai saja. Kadang-kadang tidak ada makanan. 我本身就有病，我有这个心脏透支架，胃也不好，脑子还得过脑梗死。 Di sedang ada sakit panggung dan jantung. 我是在里面药没了，我想买药，他们都不让我买。 Kalau di dalam kadang-kadang tidak ada makanan, sakit perut, perlu obat, tidak bisa keluar beli obat. 我就想回国治病。 Sedang cuma ingin mau pulang saja. 我妈妈现在病危， Karena ibu sakit di rumah sakit. 我想回国去看我妈妈，最后1年我都回不去。 Dia sangat rindu ibu karena ibu di rumah sakit. Dia sangat khawatir. 行了，先说到这儿了，先说到这儿了。行了，OK 了。我想知道我哪天能回去，我迫切的希望回国去看我妈妈最后1眼。 Dia sekarang pengen pulang karena ibunya lagi sakit dan dia juga sekarang terganggu karena depresi ya. Kemarin pas di imigrasi ditahan itu dia sangat depresi karena ingat sama orang tuanya di sana lagi sakit. Dan sekarang juga tadi kami mendapatkan video juga ibunya benar-benar ada di rumah sakit dan sakit keras. 得了，就这样，说吧，得了，对了。 Sudah katanya cukup. 感谢各位的帮助。 Dia bilang dia sangat butuh bantuan dari pihak yang bisa membantu dia untuk menyelesaikan masalah yang sekarang dia hadapi. 可以吧？ Ya, ada bukti videonya juga dari keluarganya baru tadi dikirim, ibunya sedang sakit keras berada di rumah sakit. Terima kasih. Oke, baik. Sementara mungkin itu dari
Ketua Umum DPP KNPI Bung Haris Pertama dari Mr. Zhang juga yang sudah diterjemahkan oleh penerjemahnya tadi dari teman-teman rekan-rekan pers yang sudah berhadir. Barangkali ada hal yang dipertanyakan, mungkin kita persilakan 3 orang dulu mungkin ya, satu, kemudian yang di belakang, terus satu lagi ini ya. Selamat sore, saya Sumatri dari sebab saya bertanya dari pihak harapan dari KNPI sendiri untuk terkait kasus ini seperti apa? Terus apakah dengan kasus ini akan berdampak citra hukum Indonesia terutama bagi Indonesia besok di luar negeri? Terus kemudian apa pihak KNPI mau memfasilitasi sebagai advokasi apa? Terus kira-kira apa ke depan dari KNPI sendiri dalam kasus ini nantinya seperti apa? Terima kasih Pak dari kita apa itu tangkap dari selanjutnya dari ini apa namanya kalau memang belum ditanggapi oleh pemerintah juga KNPI akan mengawal nanti disampaikan. Saya jawab ya. Pertanyaan pertama tadi apa? Metro TV. Metro TV apa? Apa langkah KNPI? Jadi gini Mas, apa langkah KNPI pertama, kenapa saya tertarik ya terhadap kasus Mr. Zhang Bangchun ini setelah pihak perusahaan Lupai memberikan surat ya, dan juga tim pengacaranya juga melalui tim pengacaranya langsung ya, ini surat kepada DPP KNPI ya, tembusannya kepada Pak Presiden segala ini, karena saya melihat bahwa Pak Presiden kita ya keliling dunia ke beberapa negara, terakhir Singapura, itu ingin mengajak para investor untuk hadir di Indonesia, khususnya memang dalam pembangunan IKN. Nah, kasus yang terjadi dalam permasalahan hukum Mr. Zhang ini kasus yang saya lihat ini adalah momok yang nantinya bisa merusak citra Indonesia di mata dunia. Bayangkan bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap WNA ya itu tidak sesuai prosedur dan sesuai tupoksi tugas keimigrasian. Ini aneh gitu. Kalau memang Mr. Zhang melanggar, misalnya ada izin tinggal ya, surat-suratnya misalnya, paspornya dan lain-lain bermasalah, mungkin bukan imigrasi mungkin berhak untuk menangkap atau melakukan detensi terhadap Mr. Zhang. Nah, ini permasalahan perdata yang dipermasalahkan oleh oknum yang bekerja, perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaannya Mr. Zhang gitu. Masalah surat selembar ini kok imigrasi ikut-ikutan, bahkan apa namanya seolah-olah imigrasi ini menekan Mr. Zhang untuk menyelesaikan permasalahannya dengan sang pengusaha yang ada di Jawa Timur ini, Agustinus ini. Nah, ini kalau ini tersebar ya bahwa ada tindakan semena-mena terhadap WNA dan imigrasi melakukan penekanan terhadap WNA, apa tidak membuat fatal kepada citra Indonesia dalam mengundang investor ke dalam negeri? Ya, satu itu. Kedua, ya, persoalan masalah pungli ternyata ini muncul di imigrasi hari ini.
ada permintaan imigrasi kepada Mr. Zhang, ya, permintaan penyelesaian permasalahan dan lain-lain. Berarti di situ ada fee nantinya, ada lain-lain. Saya tidak mau menuduh, tapi ini harus diusut oleh pihak penegak hukum. Ya, andaikan Mr. Zhang bermasalah dalam keperdataan, bukan imigrasi yang mengurus, masih ada kepolisian, ya, masih ada penegak hukum lain yang memang itu pada porsinya. Ini kan masalah bisnis, bukan masalah keimigrasian. Apa hak dari imigrasi melakukan penahanan dan mereka tidak membuat surat detensi saat penangkapan penahanan Mr. Zhang? Jadi surat detensinya nggak pernah ada, nggak pernah diberikan ke pihak pengacara. Saya ngecek, karena saya tadinya ya, mohon maaf, saya suzon juga dengan pihak pengacara, jangan-jangan ada main juga. Ternyata saya cek, ya, pihak pengacara nggak punya data-data itu. Saat perusahaan itu melaporkan bahwa pengacaranya ada di memakai MyISL dan lain-lain. Ya, kebetulan kan memang KNP ini di W, ya, anggota aktif di W, World Assembly of Youth, kumpulan pemuda dunia yang ada di Melaka. Ya, kita memang secara organisasi di luar negeri yang diakui oleh misalnya kawan-kawan pemuda di luar negeri itu ya cuma KNPI, dan itu terhubung dengan saya. Dan kita beberapa kali kan ke Malaysia, ke negara-negara lain kayak Brunei. Nah, ini juga yang saya ingin Pak Presiden, ya, bertindak tegas. Kenapa saya ingin mencopot Silmi tidak bisa, Dirjen Imigrasi tidak bisa menyelesaikan permasalahan di jajarannya. Dan ini sangat terbuka. Rekamannya sudah saya sebar. Ya, nanti misalnya teman-teman wartawan minta rekaman pembicaraan, saya akan kasih. Saya nggak peduli. Ya, karena ini keterbukaan bahwa ternyata ada pungli yang luar biasa menggunakan kesewenang-wenangan, ya. Saya bilang bukan kewenangan dia, tapi melakukan penahanan terhadap sesuatu di luar tugas dan tanggung jawab dari imigrasi, gitu. Dan saat saya datang dia nggak bisa jelaskan saya tanya ke saya minta pengacara, minta surat detensi, nggak ada sama sekali. Saya datang waktu itu bersama pihak pengacara, ya, saya dampingi, itu nggak ada surat detensinya. Habis itu BAP-nya katanya kan kalau sudah ditahan kan berarti kan sudah tersangka nih, sudah terdakwa. Nah, ternyata masih lidik. Nah, saat dia Mr. Zhang ini ditahan, ya, pihak pengacara datang, makanya di situ pihak perusahaan mungkin meminta bantuan KNPI, ya. Mr. Zhang ini dilepaskan, ya, dikasih waktu 1 minggu untuk menyelesaikan permasalahan keperdataan dengan Agustinus. Nah, ini aneh nih, dengan Thomas, ya, dengan Thomas, ya, nama perusahaannya, Mbak, ya, PT Daya Cipta Utama. Jadi aneh, masa bisa udah terdakwa, ya, tersangka dengan ditahan, harusnya kan dipulangkan, ya, atau misalnya dilakukan pemeriksaan yang lain. Nah, ini bisa dibebaskan, disuruh untuk menyelesaikan masalah keperdataannya dengan PT tersebut. Dikasih waktu 1 minggu. Nah, lewat dari 1 minggu, beberapa hari yang lalu, ya, kalau nggak salah di hari Sabtu kemarin, Jumat atau Sabtu, mungkin pihak pengacara nanti menjelaskan, Mr. Zhang mau dijemput lagi, ditahan lagi. Ini kan lucu nih, ya. Jadi sudah ditahan, dilepas, ditahan lagi. Ini maksudnya apa? Ya, karena Mr. Zhang ini kan mungkin di negara-negara luar yang penting aturan hukumnya jelas. Dia mau keluar ruang. Tapi karena aturan hukumnya dia bingung, ya, utangnya di mana, habis itu juga permasalahan keimigrasiannya di mana. Kalau diminta duit kan susah nih, bahas ini, ya. Kan orang-orang luar bukan kayak misalnya kita yang sudah paham lah. Ya, mereka taunya keluar ruang apa, gunanya apa,
Nah ini diminta uang ratusan juta. Nah ini yang maksudnya nanti ini perlu dikonfirmasi. Ya, kalau misalnya pihak imigrasi ingin berdebat, kita berikan bukti-bukti permintaan uang yang dilontarkan oleh anak buahnya. Ya, karena kita punya rekamannya semua. Gitu loh. Nah, Mr. Zhang ini selama dilepas dari saat penahanan, ya, itu dia apartemen aja dia. Ya kan, karena ada surat dari imigrasi, Mr. Zhang, kan suratnya imigrasi kemarin yang diminta itu dari tim pengacara. Coba, yang kita datang kemarin. Nah, ini di surat imigrasi nih. Waktu Mr. Zhang dilepas, dikenakan pasal 75 ayat 1. Nah, ini kan coba teman-teman media terusnya pemerintah cek. Pasal 75 ayat 1 ini isinya apa? Terusnya dijelaskan di sini bahwa Mr. Zhang harus bertempat di apartemen. Dia sudah bertempat di apartemen, menunggu sebulan. Tapi juga tidak dijelaskan permasalahan hukumnya apa, sehingga dia harus ditahan, tidak bisa pulang ke negerinya. Nah, dibilang investor bodong nggak juga. Perusahaannya ada, uangnya ada, dia pernah transaksi. Kalau nggak salah di undang-undang itu transaksi itu cuma 1 sekian M ya sebagai investor. Nah, Mr. Zhang ini udah lebih dari 10 M keluar duit, puluhan M. Nah, berarti kan memang dia investor, ya. Terusnya proyek yang dikerjakan ada. Nah, maksudnya kalau ada permasalahan hukum harusnya kan andaikan masalah bisnis biasanya orang ke kepolisian. Kenapa harus imigrasi? Gitu, ada apa nih? Apa jangan-jangan kepolisian sudah menjadi lembaga yang sangat bersih, yang dipimpin Pak Listio Sigit, sehingga tidak bisa diajak kerjasama, maka imigrasi yang diajak kerjasama untuk menakut-nakuti WNA ini. Gitu loh. Jadi saya melihat itu, karena kan beberapa kali KNPI konsen tentang permasalahan hukum, ya, bahwa kita melihat di institusi penegak hukum kayak Polri sudah berbenah, kejaksaan sudah berbenah. Polri kemarin setelah menyelesaikan masalah kasus yang besar, hari ini Pak Listio Sigit naik namanya. Nah, Bung Thomas ini mengancam untuk melaporkan Mr. Zhang ke pihak kepolisian. Tapi sampai detik ini tidak ada laporan itu. Ya karena saya sangat paham, di era Pak Listio Sigit tidak bisa diajak kerjasama ya kepolisian Republik Indonesia ini untuk bertindak melakukan kejahatan. Akhirnya imigrasi yang dilakukan. Nah, imigrasi ini pasal ini. Dan ini saya sebar nih. Karena beberapa rekaman saya sebar, saya udah gak peduli. Jadi jangan sampai presiden kita malu meminta ke negara-negara, mengundang investor, tiba-tiba investor diperas, ya, diperas di negara yang Pak Presiden kita tawarkan ini. Ini sama aja membuang sampah di wajah Jokowi nih, imigrasi. Jadi makanya saya tegas, Dirjen Imigrasi beserta jajarannya harus diperiksa oleh penegak hukum, KPK, kepolisian dan kejaksaan. Mungkin itu. Jadi nanti pertanyaan dari satu lagi ya, Mr. Zhang ya, dijelaskan. Ya. Sama ya.我有一个问题需要在这儿说一下。如果我能移民局能安全的放我回到我的国家，看望我生病的母亲，或让我来治病，你看安远，安远到福安县。 Kalau nanti ada kesempatan misalkan bisa pulang ke China,
那我要有个机会，如果我回去的话，如果是我能一个女能让我安全的回到我的国家，看望我病危的母亲，和让我自己能检查我的身体。 Jadi kalau imigrasi lepas ini sedang bisa ke Cina ketemu sama ibu dan ke dokter kecepatan 我也会在我的国家对我在印尼的生意负全部责任。 walaupun dia tinggal di Cina, dia masih tanggung jawab bisnis di negara Indonesia. 这个等我病好了以后，我把家里的事情处理完了，我还会再回到可爱的印度尼西亚。 Sampai 虽然我在这里受到了创伤，你先翻译。 urus di rumah sakit, Andi sampai sehat, dia masih mau balik ke Indonesia. Lanjut bisnis lagi. 弟弟，你来说吧，他的口语水平太差了，差不出一点点，你来说。 Nah, walaupun dia nanti pulang ke Cina, dia akan tetap bertanggung jawab atas bisnisnya yang berada di Indonesia. Jadi dia sekarang mau pulang ke Indonesia, ke Cina, bisnisnya tetap dia tanggung jawab, tapi untuk kedatangannya dia juga tidak tahu, karena dia merasa trauma. Kenapa hukum di Indonesia sekarang begini katanya? Dia seorang investor, dia menanamkan modal bukan 1 miliar atau 2 miliar, puluhan miliar, mungkin juga ratusan miliar. Tapi kenapa sekarang dia dengan tiba-tiba dia mau pulang ke negaranya sendiri pada tanggal 11 Juni dan tiba-tiba pihak imigrasi mencekal dia dan dia tidak bisa pulang ke negaranya, padahal semua identitas atau apa-apa ini semua resmi. Saya juga sebagai direktur PT Utai, saya menjamin dia tidak akan pernah melarikan diri. Walaupun dia pulang ke negaranya, tapi dia tetap bertanggung jawab atas bisnisnya di Indonesia. Gitu, terima kasih. Ini surat apa namanya alasan penahanan Mr. Zhang yang pertama, tapi tidak ada surat detensinya. Ini bahaya, ini pasal 75 ayat 1 yang dikenakan. Mana robot uang